Selamat siang rekan-rekan. Untuk siang ini Polres Lumajang akan menyampaikan hasil ungkapan daripada Sat Narkoba Polres Lumajang. Yang pertama akan saya sampaikan dalam kurun waktu Januari sampai dengan September ini. Ya, dalam kurun waktu Januari sampai September untuk Sat Narkoba Polres Lumajang sudah menangani perkara baik itu narkotika maupun psikotropika dan obat keras berbahaya ini kurang lebih ada 86 kasus, 86 perkara. Dari 86 perkara ini untuk obat keras berbahaya ada 28, kemudian narkotika ada 58. Kemudian untuk tersangka total keseluruhan ada 106 yang sejak Januari sampai September ini. Kemudian untuk dari tersangka ini kita kelompokkan lagi ke dalam barang bukti daripada kejahatan atau yang mereka edarkan atau yang mereka sebarkan. Obat keras berbahaya 30 tersangka dan semua jenis kelamin laki-laki. Kemudian untuk narkotika ada 75 tersangka laki-laki dan 1 orang perempuan. Nah, sedangkan barang bukti, adapun rekan-rekan yang bisa lihat, ini adalah logo Y yang warna putih, kemudian yang warna kuning seperti ini adalah DMP. Untuk yang logo Y kurang lebih 140.317 butir perkiraan. Ya. Kemudian yang DMP warna kuning ini total keseluruhan dari Januari sampai September 17.450. Kemudian ekstasi 8 butir. Kemudian sabu, adapun sabu yang sedang berproses masih di lapor, kita untuk mintai uji laboratorium forensik sejumlah kurang lebih totalnya 59,15 gram. Kemudian tanaman ganja kurang lebih ada 13 potong atau 13 pohon tempo hari, dan yang sudah kering ada 91,44 gram. Nah, itu untuk pengungkapan Januari sampai dengan September. Adapun ke 106 tersangka ini semua warga kita dari Lumajang. Nah, ini yang sangat memprihatinkan seperti ini dalam kurun waktu Januari sampai September. Kemudian khusus untuk 2 bulan Agustus September. Ini cukup banyak juga. Kami pilih lagi Agustus September karena ini dari Agustus September jumlah perkara ada 22. Dari 106 itu Agustus September 22 perkara, pokok bahayanya obat keras berbahaya 13, kemudian narkotikanya 9. Jumlah tersangka ke total 24. Ya 24, kemudian untuk barang bukti untuk pil logo Y ini 118.672 pil. Kemudian yang DMP warna kuning 13.133. Sabunya sendiri 10,88 gram. Nah, itu yang bisa kami sampaikan untuk hasil pengungkapan daripada narkotika dan obat keras berbahaya. Yang hari ini kita tampilkan ada 24 orang tersangka, yang lainnya sudah ada yang tahap 2. Ya, dari 24 ini yang paling muda mana yang paling muda? Usia paling muda, berapa usiamu? 20 tahun. Ada yang di bawah 20 tahun? Nah, paling muda 20 tahun. Jadi ini kita lihat betapa bahayanya narkoba. Kemudian yang paling tua mana yang paling tua? Berapa? 45 tahun. Yang paling usia paling tua 45 tahun. Ini kita sesuai komitmen kita terus melakukan pengungkapan narkotika dan obat keras berbahaya karena dari beberapa hasil pengungkapan kami berkolaborasi dengan Reskrim, dugaan kami pelaku-pelaku kriminal, ya baik itu curanmor, curas dan lain-lain yang ditangani Reskrim, mengarahnya juga adalah pengguna atau pengkonsumsi narkoba atau obat keras berbahaya. Paling banyak wilayah kecamatan mana? Untuk paling banyak Ini wilayah Pasirian. Untuk barang buktinya ini dari Pasirian kita amankan. Untuk barang bukti yang paling banyak kita bisa amankan di Pasirian. Dari daerah Pasirian, tapi penyebarannya mereka bisa kemana-mana.
Ya, kita komitmen terus, kami juga sudah menyampaikan kepada warga masyarakat apabila mengetahui segera sampaikan kepada kami di nomor pengaduan hotline khusus di Polres Lumajang. Silakan, sudah ada siap menerima laporan pengaduan dari warga 1 kali 24 jam. Nah, itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan media. Mayoritas ini pengguna atau Pengedar ada? Pengedar. Ya, pengedar. di banyak mana? Pengedar untuk yang Agustus sampai ini semua pengedar. Tidak semua. Mayoritas ini semua pengedar yang kita proses, ya, pengedar semua. Dan ada yang dikirim lewat jasa ekspedisi? Itu yang JNE tempo hari ya. Lewat si cepat, JNT ada. Nah, ini kita tetap proses semua, ya. Itu barangnya mau dikirim ke luar Lumajang apa gimana? Tibanya di Lumajang, daerah tujuannya Lumajang. Ya, ini kalau dari keterangan para pelaku ini dia mesan online ada. Ya, pesan online ini juga kami sampaikan berbahaya juga. Ya, penjualan melalui online ini yang memang salah satunya memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk menyebarkan narkoba. Ya, mungkin masih banyak modus-modus pelaku pengedar narkoba ini seperti jasa pengiriman yang lain. Ya. Ini hanya beberapa saja yang mungkin berhasil kita bisa ungkap karena kita juga butuh informasi daripada warga masyarakat. Saya berterima kasih, sebagian ini juga pengungkapan. Ada peran serta dari masyarakat, walaupun tidak berani menyebutkan diri, tapi kami mendalaminya, hanya menginformasikan di sini ada peredaran Pak, waspadai, ya kita dalami. Yang kita dalami dengan anggota narkoba maupun anggota dari Polsek saling membantu untuk mengungkap. Ada lagi? Ada, dan ini kan tangkapannya sangat banyak sekali. Mungkin ada berapa dan yang di restoratif justice? Untuk yang RJ, karena memang ada ketentuan, ada 4 orang. 4 orang ya. Selama mulai Januari. Ya, mulai Januari ada 4 orang. Karena memang ini boleh ya. Dalam hal seorang pengguna, kemudian pecandu lah statusnya, kemudian tidak ada barang bukti yang ada padanya, itu arahnya bisa restoratif justice. Yang 4 ini masuk dari total yang tadi disebutkan enggak? Oh, beda. Kalau RJ tidak dilakukan proses lanjut, tapi ada istilahnya assessment selanjutnya. Untuk pesan online-nya itu dari daerah mana? Ya. Untuk pesan online-nya itu dari daerah mana? Ada yang dari Jakarta, pokoknya dari luar Jawa Timur. Ya. Nah, kadang-kadang mereka kan yang pengirim ini mengelabui apakah, karena kadang-kadang kan kerahasiaan di sana tidak dibuka, tapi kita mengidentifikasi ada dugaan, makanya kita bisa ketahui. Ada lagi rekan-rekan? Antisipasi dan mungkin apa? Pesan-pesan ya, pesan-pesan jasa pengiriman seperti ini. Pesan-pesan kami kalau misalkan untuk bagi yang mengetahui, ya, karena apapun ceritanya, peredaran gelap narkoba maupun obat keras berbahaya ini benar-benar merugikan generasi muda kita. Mau jadi apa penerus bangsa kita nanti, khususnya di Lumajang, kalau ini sampai lolos kemarin. Ya, kalau dia sampai lolos mau jadi apa? Nah, jadi pesan-pesan semua waspada, kemudian kalau ada yang tahu juga pengiriman-pengiriman seperti ini, kami cepat informasikan, baik dari jasa pengiriman juga kalau ada kecurigaan, silahkan berkoordinasi dengan kami. Baik, terima kasih.